Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita masih diberikan kesehatan sama Allah dan semoga kita selalu dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Sekarang kita mempelajari pelajaran pendidikan agama Islam atau biasa disebut dengan PAI. Silakan sekarang dibuka bukunya masing-masing. Dibuka pada halaman ketiga atau pelajaran 1. Kali ini kita akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW teladanku. Yang pertama adalah kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW disebut sebagai Sayyidul Anbiya, yang artinya pemimpin para nabi dan rasul Allah. Nabi Muhammad SAW memiliki kejujuran dan kecerdasan. Banyak sifat mulia yang dimiliki Nabi Muhammad SAW. Bahkan sifat tersebut sudah dimiliki Nabi sejak kecil. Itulah keutamaan Nabi Muhammad SAW. Sejak kecil Nabi Muhammad sudah menunjukkan sikap percaya diri. Ketika lahir, Nabi Muhammad dalam keadaan yatim. Ayahnya Abdullah meninggal ketika beliau masih berada dalam kandungan. Ketika beliau berumur 6 tahun, ibunya Siti Aminah juga meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Jadilah Nabi Muhammad SAW anak yatim piatu. Meskipun Nabi Muhammad menjadi anak yatim piatu, Nabi Muhammad tetap percaya diri. Nabi tidak merasa minder dengan teman-teman sebayanya. Di bawah asuhan kakeknya Abdul Muthalib, Nabi Muhammad SAW tetap ceria. Pada usia 8 tahun, sang kakek pun meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW kemudian diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW memiliki sikap mandiri. Pada usia 8 tahun, Nabi Muhammad mengembala kambing. Karena kejujurannya, banyak penduduk Mekah yang menitipkan kambingnya untuk dikembalakan Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya kambing saja yang dikembala Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad juga merawat unta dan mengikat tali pelana. Nabi Muhammad SAW belajar bagaimana cara memasang pelana dan menaikkan barang ke atas unta. Dalam waktu singkat, Nabi Muhammad SAW sudah mahir melakukannya itu semua. Ketika Nabi Muhammad SAW usia 12 tahun, Nabi ikut berdagang pamannya ke negeri Syam. Pengalamannya berdagang membuatnya menjadi mempunyai sikap yang mandiri. Ketika Nabi Muhammad SAW menginjak dewasa, Nabi Muhammad bekerja di tempat Sayyidah Khadijah menjadi pengantar barang dagangan bersama kafilah dagang. Nabi Muhammad SAW menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Dengan begitu, Sayyidah Khadijah sangat puas dengan pekerjaan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sangat dipercaya oleh penduduk Mekah. Oleh karena itu, Nabi Muhammad mendapat julukan Al-Amin,
yang artinya orang yang dapat dipercaya. Nah, dengan begitu orang-orang Mekah mengagumi kejujuran, kemandirian, dan tanggung jawab Nabi Muhammad SAW, sehingga orang-orang Mekah sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika, para pemimpin kabilah Quraisy sedang berselisih. Mereka berebut siapa yang pantas untuk meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Sebelumnya, Ka'bah diperbaiki dindingnya. Setelah diperbaiki dindingnya, para pemimpin kabilah saling berebutan. Mereka semua merasa yang paling berhak menempatkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Karena tidak ada yang mengalah, mereka akhirnya saling bertengkar. Kemudian salah satu pemimpin kabilah mengusulkan supaya untuk menunjuk Nabi Muhammad SAW untuk memutuskan perselisihan yang ada di kabilah itu. Akhirnya pun para kabilah setuju dengan apa yang usulannya untuk menghadirkan Nabi Muhammad untuk memutuskan perselisihan. Dengan percaya diri, Nabi Muhammad SAW meletakkan surban yang dipakai dan menggelarnya. Setiap pemimpin kabilah diminta Rasulullah untuk memegang tepi surban, lalu meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah surban secara bersama-sama. Pemimpin kabilah membawa Hajar Aswad ke Ka'bah. Dengan cara tersebut, semua pemimpin kabilah memiliki hak yang sama. Masing-masing kabilah merasa dihargai dan mendapatkan kesempatan untuk meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Sejak itu, para kabilah bersatu lagi dan tidak ada yang bertengkar. Dengan cara Nabi Muhammad memutuskan permasalahan yang ada di kabilah Quraisy, sehingga Nabi Muhammad mendapatkan beribu-ribu pujian dari kabilah Quraisy. Karena apa? Karena Nabi Muhammad memutuskan permasalahan dengan cara yang sangat adil sekali, dan tidak ada satupun kabilah Quraisy yang disakiti oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika berdakwah, Nabi Muhammad SAW juga percaya diri, meskipun kaum Quraisy menentang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW tetap terus berdakwah. Nabi mengajak penduduk Mekah untuk menyembah Allah dan meninggalkan untuk menyembah berhala. Nabi Muhammad tidak takut akan ancaman-ancaman kaum kafir Quraisy. Nabi meyakini kebenaran ajaran Islam. Dengan percaya diri, Nabi Muhammad SAW terus berdakwah. Nabi yakin akan pertolongan dan lindungan Allah. Bahkan beliau tidak takut dengan ancaman dari orang-orang kafir. Itulah beberapa sifat keteladanan Nabi Muhammad SAW. Sikap mandiri dan sikap percaya diri sudah tumbuh ketika Nabi Muhammad sejak kecil. Sifat Nabi Muhammad SAW haruslah kita teladani agar kita menjadi orang yang sukses seperti Nabi Muhammad SAW. Materi yang Ustazah sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.